Ciptaan yang Widiwasa oleh Dwi Estiana SPD dari UPTD SDN 25 Negeri Katon. Om Swastiastu, halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, dan terus semangat dalam belajar. Pada hari ini kita belajar mengenai ciptaan yang widiwasa. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Dapatkah kamu membedakan mana saja yang merupakan ciptaan yang widi dan yang bukan ciptaan yang widiwasa? Ibu bantu sini ya. Jadi, ciptaan yang widiwasa itu meliputi makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan, serta alam juga merupakan ciptaan yang widi. Kemudian, buatan manusia yaitu perabotan rumah, alat transportasi, dan benda lainnya. Jadi, kita kembali lagi ke gambar tadi. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya ikan, kemudian burung merupakan makhluk ciptaan yang widiwasa. Kemudian kita juga dapat melihat ada seorang anak dengan ayahnya sedang memancing. Anak dan ayahnya juga merupakan ciptaan yang widiwasa. Kemudian adanya pepohonan dan juga rumput juga merupakan ciptaan yang widiwasa. Kemudian alam seperti matahari, awan, air yang mengalir, kemudian batu, tanah, itu juga merupakan ciptaan yang widiwasa. Kemudian manakah yang merupakan benda buatan manusia? Apa saja ya kira-kira? Yang pertama kita bisa melihat tenda. Tenda adalah benda buatan manusia. Kemudian perahu yang sedang dipakai, kemudian topi, alat pancing, dan juga pakaian merupakan benda buatan manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Tri Pramana, yaitu bagaimana sih perbedaan antara makhluk ciptaan yang widi antara yang satu dengan yang lainnya. Apa sih Tri Pramana itu sendiri? Tri Pramana merupakan ajaran dalam agama Hindu di mana Tri Pramana sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Tri yang artinya 3 dan Pramana yang berarti kemampuan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Tri Pramana artinya 3 kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Pramana ini sendiri terdiri dari Eka Pramana, Dwi Pramana, dan Tri Pramana. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Eka Pramana. Sesuai dengan namanya, Eka yang berarti satu. Nah, Eka Pramana ini dimiliki oleh tanaman karena tanaman hanya memiliki satu kemampuan, yaitu tumbuh. Nah, kemampuan untuk tumbuh ini disebut bayu. Pernahkah anak-anak menyirami tanaman? Tanaman ketika kita sering menyiramnya, maka ia akan tumbuh. Yang awalnya tunas, kemudian akan tumbuh daunnya menjadi lebih banyak, dan suatu saat akan tumbuh menjadi bunga. Nah, kemampuan untuk tumbuh ini disebut sebagai bayu. Kemudian yang kedua yaitu Dwi Pramana. Sesuai dengan namanya, Dwi terdiri dari dua, yaitu bayu dan sabda. Bayu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kemampuan untuk tumbuh. Sedangkan sabda berarti kemampuan untuk bersuara. Nah, Dwi Pramana ini dimiliki oleh hewan, karena hewan memiliki kemampuan yaitu tumbuh dan bersuara. Pernahkah di sini anak-anak memberikan makan kepada kucing? Kira-kira bagaimana ya suara kucing? Atau mungkin di sini ada anak-anak yang memelihara anjing. Bagaimana ya suara anjing? Nah, begitulah hewan. Hewan memiliki kemampuan untuk tumbuh juga bersuara. Dan hewan memiliki suara khasnya masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu Trina. Sesuai dengan namanya, Tri Pramana terdiri dari 3, yaitu bayu, sabda, dan idep. Nah, bayu berarti tumbuh, kemudian sabda, kemampuan untuk bersuara, dan yang terakhir yaitu idep, artinya kemampuan untuk berakal atau berpikir. Nah, Tri Pramana ini hanya dimiliki oleh manusia. Jadi, yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan yang widi lainnya adalah bahwa manusia memiliki kemampuan idep atau berpikir. Oleh karena itu, manusia dapat belajar, dapat bernyanyi, dapat berolahraga, dan dapat membuat benda-benda di sekitar kita untuk membantu kita
seperti pena yang sedang Ananda pakai, buku yang sedang Ananda gunakan, dan kursi yang sedang Ananda gunakan untuk duduk, itu adalah buah dari pemikiran manusia karena manusia memiliki kemampuan untuk hidup. Nah, kemampuan hidup ini juga mengakibatkan manusia memiliki kemampuan yang disebut sebagai wiweka, yaitu dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Oleh karena itu, kita dapat membedakan mana saja sih yang dapat kita makan, kemudian kita dapat memahami bahwa contohnya menolong teman kita adalah perbuatan yang baik, kemudian menanam pohon, kemudian memberikan makanan hewan, membuang sampah pada tempatnya, itu merupakan hal-hal yang dapat kita anggap sebagai kegiatan yang baik karena manusia memiliki kemampuan yaitu wiweka. Untuk itu, Ibu mempunyai beberapa hal yang dapat kita lakukan karena ingat, kita oleh Sang Yang Widi diberikan kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu kemampuan hidup atau berpikir. Dengan berpikir inilah kita dapat memiliki kemampuan yang disebut wiweka, yaitu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, mari kita lakukan beberapa hal baik berikut. Yang pertama, yaitu rajin bersembahyang. Kemudian yang kedua, berbicara dengan sopan, entah kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan kepada orang lain. Yang ketiga, kita harus berperilaku baik kepada semua orang. Yang keempat, kita harus rajin merawat diri, seperti dengan mandi yang rajin, memotong kuku bila sudah panjang, dan rajin mencuci tangan. Kemudian, kita juga harus menghormati orang lain. Kemudian, kita harus membantu orang yang sedang kesulitan, kita tidak boleh menyakiti hewan, dan kita harus menanam dan menyirami tanaman. Dan yang terakhir, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, demikianlah materi mengenai ciptaan yang widiwasa. Kita sebagai salah satu bahasa yang diberikan kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu kemampuan untuk berpikir, harus senantiasa berpikir dengan baik, berkata dengan baik, dan tentunya berperilaku dengan baik. Ibu akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi.